Untuk selanjutnya, materi pertama Sekolah Ramah Anak dan Deklarasi Anti Kekerasan kepada Ibu Lilis Ismawati Esa. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dan saya dipercaya untuk mengisi MPLS pada saat ini di SMK Swasta Mahaputra Cerdas Utama. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Lilis Ismawati, saya berdinas di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Panjang sekali kalau mengingat namanya. Alhamdulillah, saya merasa sangat berbahagia sekali ketika saya mendapat WA dari Ibu Riana meminta kami untuk menjadi salah satu narasumber dengan materi sekolah ramah anak. Sekolah ini memang seharusnya sudah ramah anak dan saya yakin tidak ada satupun sekolah yang didirikan untuk tidak ramah anak. Tapi untuk menjadi sekolah ramah anak itu ada beberapa kriteria. Mangga untuk bisa di-share. Ya. Ya. Anak-anakku sekalian yang mengikuti webinar di rumah, Bapak Ibu juga mungkin ini pertama kali saya untuk datang di SMK Mahaputra, tapi barangkali Bapak dan Ibu juga pernah mendengar apa yang disebut dengan sekolah ramah anak. Nah, di sini kami juga di paparan ini juga diselipkan sekolah ramah anak di masa pandemi. Seperti kita ketahui sekarang untuk belajar kita tidak belajar dengan tatap muka tapi lebih banyak pembelajaran jarak jauh. Nah, sebelumnya untuk sekolah ramah anak ini kita lihat dulu definisi anak. Anak adalah semua orang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang masih di dalam kandungan. Jadi siswa-siswi SMK yang alhamdulillah berbahagia sekali bisa diterima di SMK Mahaputra ini anak-anak. Insya Allah 100% anak-anak, karena kalau yang masih baru masuk itu rata-rata usianya di bawah 18 tahun. Nah, jadi sekolah ramah anak ini kita melihat bagaimana kita bersikap terhadap anak-anak. Dilanjut, Pak. Nah, ini anak-anak ini dilindungi oleh berbagai aturan, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Yang pertama, kita sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak. Kemudian Konvensi Hak Anak ini atau The Right of Child ini diratifikasi melalui keputusan Presiden nomor 36 tahun 1990 dan kemudian ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002. Nah, sebagaimana kita ketahui Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 ini sudah beberapa kali diperbaharui. Nah, yang kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 dan kemudian oleh Perpu yang kemudian dikuatkan menjadi undang-undang juga, undang-undang yang berkaitan dengan hukuman untuk pelaku kekerasan terhadap anak. Nah, ini ada prinsip-prinsip dari KHA itu yang kita adopt. Yang pertama, non-diskriminasi. Jadi semua anak yang belajar di SMK Mahaputra ini dilindungi, tidak ada pendiskriminasian, baik orang yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah maupun yang agak jauh dari lingkungan sekolah, dari suku, agama, ras apapun itu sama, tidak ada diskriminasi. Kemudian sekolah ini memberikan
jaminan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian prinsip KHK yang ketiga adalah hidup, tumbuh, dan berkembang. Dan kemudian partisipasi suara anak. Nah, di sini kami juga sudah melihat ada anak-anakku yang sudah ikut berpartisipasi membantu Bapak Ibu gurunya melaksanakan MPLS. Nah, dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 21-nya di ayat 4 menyatakan menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat 3. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah. Nah, ayat 5-nya menyatakan bahwa kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten atau kota layak anak. Nah, salah satu pendukung untuk terwujudnya Kabupaten Bandung yang layak anak itu adalah sekolah yang ramah anak. Dan alhamdulillah kalau saya lihat di permohonan ini ingin ada deklarasi. Ya, mudah-mudahan SMK Mahaputra bisa segera mendeklarasikannya untuk menjadikan sekolah ini sebagai sekolah yang ramah anak. Kemudian apa yang dimaksud dengan SRA? Nah, apakah SRA itu? Nah, karena semua sekolah itu saya yakin sudah ramah anak, hanya barangkali ada hal-hal yang belum dipahami yang seperti apa yang ramah terhadap anak tersebut. Dilanjut, Pak. Nah, ini kalau misalnya sekolah ramah anak ini dapat dirasakan oleh anaknya, jadi anak-anaknya senang, gurunya tenang di dalam mengajar, kemudian orang tua di rumah juga bahagia. Jadi mempercayakan anak di sekolah, kemudian perilaku anaknya juga tidak menjengkelkan bapak ibu gurunya di sekolah, anak-anaknya juga merasa senang berada di sekolah, kemudian orang tuanya juga bahagia. Ini yang diinginkan oleh atau output dari sekolah ramah anak. Di masa-masa normal, kehidupan anak itu bisa terbagi di dalam 3 zona waktu. 8 jam di sekolah, 8 jam di rumah, 8 jam di luar rumah. Nah, 8 jam di sekolah ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk anak belajar berpartisipasi. Di samping mencari ilmu juga sebagai sarana untuk aktualisasi diri. Lanjut. Nah, latar belakang kenapa ada sekolah ramah anak. Yang pertama ada Kepres 36 tahun 1990 tentang ratifikasi KHA. Yang kedua Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian Inpres tentang Germas. Kemudian ada Permen PPPA Nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak. Dan kemudian masih banyaknya kebijakan berbasis hukuman. Nah, kita melihat banyak di sekolah-sekolah itu ada semacam hukuman terhadap anak-anak yang melakukan kesalahan. Nah, ini di sekolah ramah anak itu tidak ada hukuman. Jadi mohon Bapak Ibu guru di sini kita harus bisa membedakan mana yang dinamakan hukuman dan mana yang dinamakan disiplin positif. Di sekolah ramah anak tidak ada hukuman, tapi bukan berarti anak-anak bisa seenaknya berbuat yang tidak seharusnya di sekolah. Nanti akan diterapkan dengan disiplin positif. Kemudian ada evaluasi tentang pendidikan yang berbasis hak anak. Kemudian sepertiga waktu anak berada di sekolah. Latar belakang berikutnya, keprihatinan orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah karena kondisi anak-anak di sekolah yang rawan kekerasan, keracunan, kecelakaan, kotor, kondisi gedung yang mudah rubuh, mudah rubuh jika ada bencana, kemudian
nafsa, rokok, radikalisme, dan lingkungan tidak sehat, dan lain-lain. Kemudian masih banyak proses pendisiplinan di sekolah yang menggunakan hukuman. Pendekatan guru dan orang tua atau orang dewasa lainnya kepada peserta didik masih menggunakan paradigma penguasa dan yang dikuasai. Tapi saya yakin kalau untuk saat ini sudah mulai berkurang, beda dengan zamannya, karena mungkin beda zaman ya. Ketika saya kecil dulu, kapur melayang atau penghapus melayang ke kening itu dianggap hal yang biasa. Tapi kalau sekarang untuk zaman ini hal-hal seperti itu sudah tidak bisa lagi untuk diterapkan di sekolah. Kemudian ada program dari kementerian dan lembaga yang berbasis sekolah yang menunjang terhadap kondisi yang diinginkan di dalam sekolah ramah anak. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa sekolah ramah anak merupakan salah satu indikator untuk mewujudkan kabupaten kota layak anak. Nah, apabila SMK Mahaputra ini bisa benar-benar mewujudkan sekolah yang ramah anak, insya Allah Kabupaten Bandung yang layak anak segera terwujud. Perlu kami sampaikan di sini bahwa dalam penilaian KLA 3 tahun berturut-turut karena tahun 2017, 18, 2019 Kabupaten Bandung sudah meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak, meskipun pada tahun 2020 kita jeda karena pandemi, dan tahun sekarang juga kami tidak mengikuti karena personil yang ada di Kabupaten Bandung juga tidak bisa mengikuti data dengan maksimal karena terserang dengan pandemi. Nah, ini definisi sekolah ramah anak, yaitu satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan. Nah, jadi diharapkan di dalam ini, di sekolah ini nanti terbentuk satu penanganan. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah bisa menyampaikan dan bisa dibantu oleh guru-guru di sekolah. Dilanjut. Nah, ini konsep sekolah ramah anak. Jadi yang pertama, paradigma dari pengajar menjadi pembimbing orang tua dan anak. Kemudian yang kedua, orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian. Orang dewasa di sini bukan hanya akan tetapi semua ada di sekolah ini, warga sekolah. Misalnya tadi saya ketika masuk, alhamdulillah ada penjaganya di depan dan dengan sangat ramahnya mempersilahkan kami masuk. Nah, itu salah satu contoh yang bisa ditiru oleh siswa. Kemudian kantin, orang yang ada di kantin, ibu kantin juga bisa. Kemudian penjaga sekolah bisa memberikan keteladanan di dalam keseharian. Kemudian yang ketiga, memastikan orang dewasa terlibat penuh di dalam melindungi anak. Kemudian yang keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif memenuhi 6 komponen SRA. Nah, ini kalau konsepnya ini ada 4 pemenuhan hak anak di sekolah, kemudian nanti ada 6 komponen sekolah ramah anak. Dilanjutkan. Nah, ini tadi juga disinggung ya, prinsip sekolah ramah anak itu ada 5. Yang pertama, diskriminasi. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak, hidup dan kelangsungan hidup serta perkembangan. Yang keempat, partisipasi anak dan pengelolaan tata kelola yang baik. Nah, jadi keluar atau hasil yang diharapkan itu, kondisi yang diharapkan sekolah ramah anak ini bisa disingkat dengan barisan bersih, sekolahnya bersih. Saya juga lihat nah gitu maksudnya, aman, ramah, sehat, asri, dan nyaman. Ini kita ini kalau dilihat di sini tadi pas begitu masuk ya, sudah kelihatan pohon rindang, sejuklah, enaklah untuk suasana belajar. Tapi terkadang ada yang sering kita lupakan di dalam pemilihan
saya pernah melihat sekolah yang sekolah tersebut sudah sekolah biasa dan tulisan sekolah ramah anak. Tapi ketika kita melihat pohon gitu kan ya, masih pohon yang berduri memang sangat indah gitu ya pohon. Saya juga suka eporbia ya. Eporbia itu kan bagus, tapi si batangnya itu ada duri-durinya. Sementara kita tahu kalau anak itu hobinya itu bermain, dan salah satu hak anak itu bermain, hak anak itu. Mau itu anak TK, SD, SMP, SMA, biasanya main bola atau voli, dan terutama main bola sangat disukai oleh anak laki-laki. Dan kami pernah melihat anak itu bermain dengan terlalu asik sampai ketika bola masuk ke tempat tanaman yang ada durinya, nah disitulah lingkungan sekolah menjadi tidak ramah terhadap anak karena anak menjadi terluka. Kita tadinya untuk keindahan, tapi ternyata bisa membahas. Dilanjut. Nah, pilar SRA itu komunikasi di antara siswa, orang tua, dan sekolah. Yang dimaksud sekolah di sini termasuk bukan hanya gurunya saja, tapi warga sekolah. Mungkin di sini ada kantinnya, ada kantin, terus ada penjaga sekolahnya juga, ada satpam. Itu ada komunikasi di antara tiga komponen tersebut. Dilanjut. Nah, ini yang tadi di 6 komponen SRA ya. Yang pertama kebijakan tentang SRA, yaitu ada komitmen, keinginan. Jadi salah satu syarat sekolah itu untuk menjadi sekolah ramah anak itu syarat yang pertama itu cuma satu, mau menjadikan sekolahnya ramah anak. Syaratnya cuma satu, mau. Nah komponennya ada 6. Yang pertama kebijakan tentang SRA. Kemudian yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih KHA. Nah ini mungkin yang agak sulit ya, terlatih KHA, karena kami juga masih keterbatasan, apalagi dengan sekarang kita dilarang untuk terlalu banyak berkumpul. Jadi pelatihan KHA itu kita sudah tertunda beberapa tahun. Kemudian proses belajar yang ramah anak. Yang keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak. Yang kelima, partisipasi anak. Nah, yang keenam, partisipasi orang tua, dunia usaha, stakeholder lainnya, dan alumni. Ini tadi kebijakan, maaf Pak sebelumnya, jangan dipindah dulu. Kebijakan SRA ini tadi sudah ada. Sekolah ini dengan hadirnya kami di sini berarti menginginkan SMK Mahaputra ini menjadi sekolah yang ramah anak. Kemudian tenaga pendidik dan kependidikan mungkin ini dari mungkin sudah ada pelatihan untuk KHA salah satu, atau syukur-syukur kalau semua sudah terlatih KHA. Kemudian ini proses belajar yang ramah anak. Tadi juga sudah disinggung proses sekolah ramah anak ini, proses belajarnya itu kita merubah paradigma dari zaman dulu yang antara yang menguasai dan dikuasai. Nanti kalau di sekolah ramah anak itu guru atau orang tua di sekolah itu di samping menjadi orang tua anak selama mereka di sekolah juga bisa menjadi sahabat untuk anak gitu kan. Jadi di sini proses belajarnya itu jadi anak-anak merasa nyaman, gurunya juga merasa tenang gitu di dalam memberikan pelajaran. Kemudian sarana dan prasarana yang ramah anak. Nah kalau di sini mudah-mudahan untuk ke depan, karena kalau sekolah ramah anak itu sudut-sudut meja itu sudah tidak runcing lagi. Jadi kalau misalnya ke depan untuk ada pengadaan baru, sudut meja tidak runcing lagi. Kemudian pintu juga terbukanya bukan ke dalam tapi keluar gitu kan ya. Ini yang kelihatan aja ya. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dilaksanakan secara bertahap. Kenapa sudut meja atau kursi tidak boleh runcing? Karena ya tadi salah satu hak anak itu bermain. Sambil belajar pun bermain. Masuk kelas kadang berlari-larian, saling mendahului. Jadi kalau misalnya sudut-sudutnya runcing itu bisa melukai anak.
Kemudian kalau untuk pintu yang terbuka keluar ini untuk berjaga-jaga ketika terjadi bencana yang hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya bencana. Kalau pintu membukanya ke dalam itu akan bisa menghalangi pergerakan anak, menyusahkan anak untuk keluar. Tapi berbeda dengan kalau pintu terbukanya keluar. Arah membukanya itu keluar, jadi bisa langsung anak-anak keluar. Itu salah satu contoh sarana dan prasarana yang ramah anak. Kemudian partisipasi anak. Nah ini saya lihat di sini salah satunya ini ada kelas berapa? Kelas 12 ya. Nah di sini sudah bisa membantu ya adik-adik ini. Ada yang bisa ikut moto itu kan berarti menyalurkan bakatnya gitu kan. Kemudian partisipasi anak juga bisa dilaksanakan di dalam ketika sekolah membuat peraturan. Jadi anak diajak untuk berdiskusi ketika kita menyusun peraturan. Jadi ketika saat anak melakukan pelanggaran, ini loh karena kesepakatan yang sudah kalian bikin, gitu kan. Jadi ketika ada reaksi terhadap hal-hal atau perlakuan anak yang tidak sesuai dengan aturan, itu sudah bukan lagi hukuman, tapi konsekuensi dari penegakan disiplin yang kita tegakkan. Karena sekolah dimanapun itu ingin menjadikan lulusannya menjadi lulusan terbaik yang nantinya bisa berguna, bisa bermanfaat untuk sesamanya. Nah, kemudian partisipasi orang tua. Di sini juga diharapkan orang tua, dunia usaha, stakeholder dan lainnya itu turut berpartisipasi. Jadi bukan hanya sudah aja anak itu masuk di sekolah SMK Mahaputra, ABC-nya terserah Bapak Ibu guru di sini, tidak. Tapi orang tua juga harus tetap memantau perkembangan anak-anaknya. Apalagi sekarang di dalam sistem pembelajaran jarak jauh, orang tua juga harus intens memperhatikan. Apalagi kita di Jawa Barat itu dulu ada yang namanya ngabaso ya. Kalau dulu Pak Gubernur singkatannya itu ngabring bareng itu terutama untuk anak SD yang orang tuanya sampai ke gerbang sekolah ditungguin terus. Jadi bersosialisasinya kurang dengan teman-temannya. Tapi dengan ngabaso ini ada interaksi, kemudian ada selain interaksi juga anak juga bisa bersosialisasi dengan baik, belajar untuk saling menghargai dengan teman-temannya. Itu yang diharapkan dari ngabaso. Juga untuk salah satunya keselamatan anak menuju sekolah, gitu kan. Nah, sekarang maka ngabaso masih ada, tapi singkatannya jadi beda, bukan ngabring bareng ka sekolah lagi, tapi ngabaturan barudak sekolah online. Nah, karena ini sebenarnya saya juga prihatin gitu ya dengan kondisi saat ini, di mana anak-anak belajar secara daring, secara online. Tidak semua punya kuota yang pertama. Kemudian tidak semua orang yang punya kuota juga bisa menikmati karena sinyal yang susah. Kemudian tidak rasanya kita belajar di dalam kelas dengan melihat handphone atau melihat laptop. Karena serangan ngantuk itu lebih mendominasi gitu kan. Jadi disinilah fungsi orang tua ngabaturan barudak sekolah online gitu. Jadi tongcul kayak bisa tahu-tahu guru-guru ngasih mata pelajaran anaknya tibra. Nah, jadi Bapak Ibu yang di rumah yang kebetulan mendampingi putra-putrinya sekarang, untuk kedepannya nanti anak-anak belajar juga dipantau gitu kan, didampingi. Dilanjut Pak. Nah, ada 31 hak anak. Ini 31 anak ini cukup banyak ya. Jadi semua hak anak ini mulai dari yang pertama, anak itu mempunyai hak anak untuk bermain, berrekreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan, bebas melakukan kegiatan agamanya, bebas berkumpul, bebas berserikat, kemudian hidup dengan
orang tua, kemudian kelangsungan hidup dan tumbuh kembang. Anak juga bebas untuk berhak untuk mendapatkan nama, identitas, kewarganegaraan, pendidikan, informasi, standar kesehatan yang paling tinggi, standar hidup yang layak. Nah, ini di sini kami ingin menggarisbawahi mengenai identitas. Ada beberapa anak yang sampai menempuh pendidikan SMK belum memiliki akte kelahiran. Nah, ini kalau di forum anak di Kabupaten Bandung ini ada forum anak, mereka sudah mulai membantu teman-temannya yang tidak memiliki akte kelahiran. Kendalanya di mana? Apakah orang tuanya tidak mempunyai surat nikah atau ada persyaratan-persyaratan yang lain? Tapi semua bisa diatasi karena ini merupakan hak anak untuk mendapatkan identitas. Jadi kami di Kabupaten Bandung berusaha mencarikan solusinya sampai anak tersebut mendapatkan identitas, dan mudah-mudahan semua anak yang menjadi siswa di SMK Mahaputra ini sudah memiliki akte kelahiran. Kalaupun ada yang belum ada, kendalanya di mana, bisa kami sambungkan dengan Dinas Catatan Sipil karena kami juga bekerja sama di dalam gugus tugas Kabupaten Kota Layak Anak. Dilanjut, Pak. Nah, ini anak juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi, terus perlindungan dari tindakan penangkapan atau kesewenang-wenangan, kemudian dari perampasan kebebasan. Anak juga berhak dilindungi dari perlakuan kejam, hukuman, dan perlakuan tidak manusiawi. Kemudian anak juga mempunyai hak untuk dapat perlindungan dari siksaan fisik dan non-fisik, dari penculikan, penjualan, dan perdagangan orang, kemudian dari eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual, kemudian dari eksploitasi dan penyalahgunaan obat-obatan, kemudian dari eksploitasi sebagai pekerja anak, kemudian dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas atau kelompok adat terpencil, kemudian juga berhak dilindungi dari pemandangan atau keadaan yang menurut sifatnya belum layak untuk dilihat anak. Kemudian khusus dalam situasi genting atau darurat, ini misalnya dalam keadaan bencana alam, kemudian khusus sebagai pengungsi atau orang yang terusir atau tergusur, juga mendapat perlindungan jika mengalami konflik hukum. Kemudian yang ketiga, khusus di dalam konflik bersenjata atau konflik sosial. Ini anak-anak berhak mendapatkan perlindungan. Dan untuk Bapak Ibu ketahui serta anak-anakku sekalian ketahui, di Kabupaten Bandung itu ada P2TP2A. Jadi ada permasalahan-permasalahan di daerah atau di sekolah yang tidak bisa diselesaikan di daerah ataupun tidak bisa diselesaikan di sekolah, bisa dibawa ke P2TP2A. Tapi kemungkinan di tahun ini P2TP2A juga karena ada dari kementerian aturan baru, jadi akan menjadi UPTD karena sementara menunggu UPTD PPPA belum ada dilantik pejabatnya, jadi masih P2TP2A yang bergerak untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan anak. Dilanjut, Pak. Nah, dari sekian banyak hak anak itu, dari 31 hak anak, ini ada kewajiban juga, karena yang namanya hak itu pasti berbanding dengan kewajiban. Kewajiban anak yang pertama, hormat pada orang tua, wali, dan guru. Kemudian mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Kemudian menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Dan yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak mulia. Ini diambil dari Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Enggak, dilanjut. Nah, peran anak di dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak itu ada dua. Yang pertama sebagai pelopor, yang kedua sebagai pelapor. Di garis bawahi bukan pelakor ya Pak, Bu, anak-anak bukan ya. Tapi pelopor dan pelapor. Ini seperti apa pelopor itu? Nah, di sini menjadi pelopor untuk menjadi agen perubahan, kemudian terlibat aktif memanfaatkan waktu luang,
untuk kegiatan positif, bermanfaat, dan bisa menginspirasi banyak orang, sehingga banyak yang ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Ini kami contohkan sebagai pelopor di sekolah. Pertama, tidak merokok, memberikan contoh kepada teman-temannya. Di Kabupaten Bandung itu ada forum anak, mungkin di sini ada yang menjadi anggota forum anak ya, forum anak di Kabupaten Bandung. Mereka itu ketika ini karena sekarang itu agak susah ya dengan situasi seperti sekarang ini, ketika dalam situasi normal anak-anak itu di acara Car Free Day atau biasanya di hari Sabtu Minggu di mana banyak kerumunan, banyak anak-anak yang merokok. Anak-anak FAD itu memberikan sosialisasinya itu dengan memberi contoh. Jadi bukan menasihati ataupun berbuat sok dewasa gitu. Mereka mencoba menukarkan, dia bawa permen dari rumah, kemudian rokok si anak tersebut ditukar dengan permen. Kemudian mereka mengajak membaca bahaya rokok itu seperti apa, gitu kan? Itu salah satunya. Kemudian juga bisa memberi contoh dengan tidak menikah di usia dini, di usia anak, gitu kan? Dan sekarang ini lagi gencar-gencarnya pemerintah itu menolak pernikahan usia anak. Ini juga terbukti dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya, Undang-Undang Nomor 1 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu seorang perempuan itu bisa menikah di usia 16 tahun. Nah, sekarang dengan diamandemen menjadi 19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Karena ketika anak diperbolehkan menikah di usia 16 tahun, itu sudah melanggar hak anak, memupus cita-cita anak. Itu karena anak wajar Dikdas yang kita gaungkan, yang kita gembar-gemborkan itu tidak akan tercapai ketika anak 16 tahun, kan itu waktunya anak masuk SMA. Berarti paling tinggi dia lulusnya SMP kalau diperbolehkan menikah di usia 16 tahun, karena untuk sekolah di SMA itu ada aturan yang tidak membolehkan yang sudah menikah, kecuali untuk paket A, B, dan C gitu kan. Nah, tapi kan buat anak-anak enaknya sekolah yang reguler aja lah, jangan yang ikutan paket-paket selama kita mempunyai kesempatan gitu kan. Jadi manfaatkan usia muda kita menjadi pelopor untuk wajar Dikdas, untuk wajib belajar 12 tahun gitu. Kemudian menjadi pelapor ini terlibat aktif menyampaikan apabila melihat hal-hal yang janggal gitu, yang ada perlakuan-perlakuan yang tidak biasa terhadap anak. Ini bisa melaporkan kepada guru atau misalnya kepada petugas, tapi kalau sebaiknya lapornya ke orang dewasa dulu. Lebih baik kalau anak sekolah itu lapor ke guru saja untuk pelapornya. Dilanjut, Pak. Nah, ini sebenarnya tadi sudah kita sampaikan. Jadi peran peserta didik di dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak itu pertama terlibat dalam penyusunan kebijakan. Ini mudah-mudahan untuk ke depan bisa diajak ketika sekolah membuat aturan, anak-anak bisa diajak. Kemudian memberikan masukan terkait proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan hak anak, mengusulkan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan anak kepada kepala sekolah, kemudian sebagai tutor sebaya bagi sesama peserta didik di dalam keluarganya. Kemudian ikut terlibat aktif di dalam kampanye di sekolah, antara lain tentang anti kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Kemudian memahami mekanisme pengaduan dan penanganan kasus kekerasan yang terjadi di sekolah. Nah, ini mungkin ke depan Pak bisa di sekolah bisa ada satgas untuk pengaduan dan penanganan kasus kekerasan, karena di sekolah ramah anak itu memang seharusnya sudah tidak ada lagi kekerasan, tapi kekerasan di sini, kekerasan itu bisa terjadi dari anak terhadap anak, jadi tidak mutlak dari guru terhadap anak, bisa juga anak terhadap guru. Beberapa kasus yang pernah kami lihat itu
kadang anak itu tidak sengaja untuk membuat kekerasan atau membuat pembulian, tapi apabila anak menangkapnya dengan terlalu serius, itu bisa menjadi kekerasan. Misalnya ada hal-hal yang tidak, maksudnya mungkin bukan untuk membuat kekerasan gitu kan, tapi itu justru kejadiannya seperti itu. Misalnya ada anak yang ulang tahun, ini biasanya teman sekelasnya itu pura-pura cuek dulu, terus pas sudah dikasih aba-aba, ada yang banjur pakai air, ada yang pakai terigu, yang lebih parahnya itu pakai telur busuk. Mudah-mudahan di sini sudah tidak ada kegiatan-kegiatan yang seperti itu, karena kalau misalnya mengenai mata itu bisa berbahaya juga gitu kan, bisa ada bakteri yang masuk ke dalam mata, bisa mengakibatkan matanya sakit. Dilanjut Pak. Nah ini menerapkan kebijakan peduli dan mencintai lingkungan, tadi juga sudah dibahas. Jadi anak bisa berperan serta misalnya untuk lebih memperindah lingkungan sekolah, misalnya membawa tanaman dari rumah, tanaman hias untuk mempercantik sekolahnya, itu bisa. Kemudian peran aktif dalam gerakan mewujudkan sekolah ramah anak, turut serta melakukan kampanye wajib belajar kepada warga di sekitar sekolah, aktif terlibat di dalam proses penyusunan kebijakan dan tata tertib sekolah, kemudian memahami hak dan kewajiban sebagai anak dan sebagai peserta didik. Kemudian membiasakan proses diskusi di dalam pembelajaran, dan yang berikutnya sebagai tutor sebaya untuk kampanye anti rokok dan nafsa. Ini masuknya di dalam anak sebagai pelopor ya, emang enggak Pak, dilanjut. Nah ini memahami dan mengikuti secara sungguh-sungguh latihan pengurangan risiko bencana. Ini apabila sekolah mau itu bisa mengajukan Pak ke BPBD untuk latihan penanggulangan risiko bencana ini. Kemudian menerapkan dan mengajak teman-teman lainnya untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat di sekolah. Kemudian mengembangkan sikap toleransi beragama di dalam pergaulan antar teman. Kemudian menerapkan komunikasi dan dialog yang baik dengan pendidik dalam proses pembelajaran. Kemudian ikut terlibat di dalam kegiatan bermain, berolahraga, serta memanfaatkan waktu istirahat dengan melaksanakan hal-hal yang positif. Dilanjut. Nah ini memahami tentang disiplin positif sehingga peserta didik bisa membedakan ketika mendapat disiplin positif atau hukuman yang mengandung unsur kekerasan. Kemudian mengembangkan minat, bakat, dan kreativitas untuk berinovasi melalui ekstrakurikuler baik secara individu maupun kelompok. Turut serta di dalam kegiatan budaya dan seni, mendukung pelaksanaan program sekolah ramah anak yang diselaraskan dengan program pencegahan di lingkungan pendidikan, memahami tentang bahaya dan penyalahgunaan nafsa. Terus juga bisa mengingatkan teman-temannya apabila melakukan hal-hal yang tidak benar. Lanjut. Nah ini SRA di masa adaptasi kebiasaan baru, membiasakan diri meskipun di rumah itu tetap menggunakan masker. Mungkin kalau di rumah satu lapis bisa, kecuali kalau yang maskernya yang N95 itu bisa satu, kalau yang lainnya sekarang harus dua kalau keluar rumah. Kemudian cuci tangan yang benar, itu di YouTube juga banyak panduannya untuk cuci tangan yang benar, itu sering-sering cuci tangan. Kemudian anak-anak kan masih senangnya itu bermain dengan teman-temannya secara berkumpul, nah itu harus dikurangi dan juga harus berjarak. Dilanjut Pak. Nah, ini di dalam keluarga pengasuh menyiapkan kebutuhan dan memberikan pemahaman kepada anak sehingga anak mampu menerapkan protokol kesehatan. Nah ini tadi sudah ya. Jadi PHBS itu bukan hanya di sekolah tapi di rumah juga diterapkan karena virus corona ini nyata ada. Jadi kalau yang menganggap tidak ada itu salah. Tadi juga saya lewat sambil larak lirik itu, waduh prihatin sekali ini Kecamatan Bale Endah ya. Yang saya lewati ini kan masuknya ke Katapang ya Bu ya. Kalau Maha Putra mudah-mudahan Katapang tidak.
Tadi pas lewat pasaran Camanyar, yang jualan, yang beli juga sama-sama tidak pakai masker, ngeri saya Bu. Karena di waktu bulan Februari, saya sampai dari Februari sampai awal April itu sakitnya saya merasakan gitu. Bagaimana saya bisa, alhamdulillah bisa lolos dari COVID-19 dan alhamdulillah sekarang sudah selesai, baru kemarin saya bisa vaksinasi. Itu kalau misalnya sudah kejadian, ampun deh, mudah-mudahan jangan sampai terjadi pada Bapak Ibu semua, pada anak-anakku sekarang yang sedang belajar di rumah, jangan sampai. Makanya lebih baik kita berusaha memakai protokol kesehatan lah gitu. Kita tahan dulu nafsu kita untuk bermain, bergerombol, untuk kemana-mana, karena diam di rumah itu lebih aman. Diam di rumah itu lebih aman. Jadi COVID itu ada, benar-benar ada, karena kami merasakan. Saya sekeluarga Pak, alhamdulillah kami semua selamat, sehat, sehingga kami bisa beraktivitas kembali. Nah, ini buat anak-anak terutama ini, karena saya juga di rumah sangat-sangatlah cerewet, karena saya juga ibu dari 2 orang anak yang kebetulan sudah besar-besar, sudah banyak temannya di mana-mana gitu kan. Jadi saya cut untuk saat-saat ini di rumah itu udah lebih baik, berkumpul dengan orang tua itu juga kita gunakan waktu semaksimal mungkin untuk menjalin hubungan yang terbaik, yang lebih intensif dengan anak-anak. Dilanjut Pak, itu sedikit cerita ya buat anak-anak. Jadi jangan sampailah, tahan dulu lah untuk bermain, untuk kumpul-kumpul di luar. Kalau tidak penting-penting banget, mendingan di rumah saja. Manfaatkan waktu untuk belajar. Samping belajar juga bisa berkreasi dan berkreativitas, tetap berkreativitas di rumah gitu kan. Nah, dilanjut aja Pak. Ini SRA dalam proses belajar, pembelajaran jarak jauh. Nah, pendidik atau guru dalam proses kegiatan belajar mengajar, pembelajaran jarak jauh di era adaptasi kebiasaan baru ini, memotivasi siswa untuk terus belajar dan menjaga kesehatan di rumah. Itu jelas. Memberikan materi pembelajaran dengan kreatif dan inovatif terhadap siswa. Kemudian pembelajaran disesuaikan dengan kondisi siswa. Materi pembelajaran tidak membuat stres siswa dengan pemberian tugas yang berlebihan. Kemudian memberikan materi terkait perilaku pembiasaan PHBS yang baik, menjalin komunikasi dengan orang tua dan siswa, upaya guru untuk bisa melakukan monitoring dan pemahaman secara kontinu terhadap anak didiknya, kemudian mendorong terjadinya pembelajaran kolaboratif orang tua dan siswa didik. Jadi di masa pandemi ini sebenarnya tugas guru itu lebih berat, karena di samping memberikan ilmu juga memberikan motivasinya harus ekstra, karena tidak bertatapan langsung. Karena ini kita terutama musuh kita saat ini adalah rasa bosan anak, rasa malas dan rasa jenuh anak. Itu yang menjadi musuh kita di dalam pembelajaran jarak jauh. Dilanjut Pak. Nah, sarana dan prasarana di dalam proses belajar mengajar, pembelajaran jarak jauh di era adaptasi kebiasaan baru. Nah, ini adanya media pembelajaran yang mendukung siswa didik di dalam proses kegiatan belajar. Nah, ini yang terkadang menjadi kendala bagi sebagian siswa. Ini lingkungan keluarga yang mendukung pembelajaran. Kemudian apabila ada akses internet harus sudah aman atau bebas dari konten negatif. Kemudian sekolah tetap mengadakan peralatan sesuai dengan protokol kesehatan. Kemudian lingkungan rumah tetap dijaga kesehatannya. Nah ini Pak, di sebentar yang tadi. Nah ini lingkungan keluarga yang mendukung pembelajaran ini bisa menjadi alternatif ya, karena di salah satu kecamatan itu di Kecamatan Arjasari, Desa Lebakwangi itu ada yang memiliki ini warnet gitu kan. Nah dia si para pemuda, kebetulan yang punyanya itu anak-anak muda. Nah mereka itu berkumpul
kemudian mendiskusikan untuk membantu anak-anak yang kurang beruntung di dalam pembelajaran. Jadi anak-anak yang tidak punya HP, yang tidak punya untuk membeli kuota itu ditampung di sana untuk belajar. Jadi ada jam-jam mereka membuka warnetnya secara gratis khusus untuk belajar dan mendampingi anak-anak. Nah ini di era adaptasi kebiasaan baru dengan kita di zaman normal dulu itu berbeda sekali. Kalau dulu itu provinsi itu membuat program setangkai. Jadi sekolah tanpa gangguan kendali gawe. Jadi sekolah itu tidak boleh diganggu oleh gawe gitu, tanpa gangguan kendali gawe. Tapi untuk saat ini anak-anak justru harus memegang gawai atau HP ya, harus pegang HP itu. Nah disinilah kita para orang tua juga dan juga anak-anak ini harus bijak gitu kan ya, karena sekali kalian membuka konten yang belum waktunya kalian lihat itu akan rusak sarafnya gitu kan, jadi ada ketergantungan, ketagihan. Jadi sebaiknya menggunakan HP atau gawai ini secara bijaksana, jadi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ibarat dua sisi mata uang, kalau digunakan dengan baik dan benar itu akan sangat membantu untuk masa depan kalian. Nah, apabila kalian salah menggunakannya, itu akan pelan-pelan membunuh kalian sendiri gitu. Jadi akan sangat membahayakan untuk perjalanan pembelajaran kalian. Jadi gunakanlah HP atau fasilitas internet ini dengan sebaik-baiknya, karena di usia-usia kalian ini, di usia anak ini, kalian itu berhak untuk mendapatkan informasi yang layak. Nah, kami di Kabupaten Bandung juga dengan bekerja sama dengan Diskominfo berusaha untuk menutup konten-konten yang tidak pantas untuk anak-anak, tapi satu ditutup munculnya 10 terus seperti itu gitu kan ya. Kita berusaha yang terbaik untuk anak-anak dan mudah-mudahan anak-anak juga tidak terpikirkan untuk melihat hal-hal yang belum pantas untuk dilihat saat ini gitu. Nah, dilanjut Pak. Nah, peran siswa didik di dalam masa pembelajaran jarak jauh ini melaksanakan protokol kesehatan di rumah itu tetap sering-sering cuci tangan ya. Kalau di rumah itu cuci tangan sajalah, nggak usah pakai hand sanitizer karena nggak enak ke kulit gitu kan. Lebih baik cuci tangan aja sering-sering, kalau sabun relatif tidak terlalu berbahaya. Kemudian gembira belajar di rumah dengan sesuai jadwal sekolah. Jadi jangan dibawa tegang atau dibawa bosan lah. Jadi dibawa nyaman-nyaman aja, enjoy saja untuk belajar di rumah. Menikmati pelajaran, berusaha dengan sebaik mungkin biar meskipun tidak bertemu langsung dengan gurunya, tapi bisa menikmati pelajaran dan bisa memanfaatkan ilmunya kelak. Kemudian praktik baik di dalam pendidikan karakter dengan melakukan pembiasaan positif di rumah dan hormat pada orang tua. Kemudian belajar bersama orang tua, berkolaborasi ya. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan ke orang tuanya. Apabila orang tuanya tidak bisa menjawab, bisa tanya ke Mbah Google. Kemudian melaksanakan kegiatan PHBS di rumah, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat dengan gizi seimbang, membantu orang tua aja. Nah ini kalau biasanya main di luar rumah, nah ini manfaatkan untuk bantu orang tua mumpung ada di rumah ya. Kemudian tetap melakukan kegiatan olahraga di rumah dan berjemur 30 menit. Nah, minimal ya 30 menit. Kemudian yang harus diajarkan dan diingatkan orang tua kepada anak pada era adaptasi kebiasaan baru, ini pesan-pesan dari kami terhadap orang tua: tidak melepas masker selama berada di luar rumah, termasuk membuka dan mengganti masker secara benar. Kemudian sering mencuci tangan, ajarkan mencuci tangan dengan benar sesuai dengan standar WHO. Jika perlu buat rambu-rambu pengingat di banyak tempat yang membaca gitu kan. Jadi kalau untuk cuci tangan itu sekarang di YouTube udah banyak ya gimana cara mencuci tangan, meskipun biasanya diperuntukkan untuk anak-anak TK dan SD, tapi kita juga sebagai orang dewasa, saya juga melihat oh iya cara mencuci tangan yang benar itu seperti apa, kita lihatnya di YouTube gitu kan.
tidak tukar-menukar makanan atau barang pribadi termasuk dengan teman dan saudara. Kemudian menjaga jarak dengan orang lain, menjaga kebersihan kamar, mainan, dan barang-barang pribadi, menyiapkan makanan yang sehat dengan gizi seimbang, selalu menjemur handuk di panas matahari. Upayakan agar ada kesempatan anak-anak berolahraga gitu kan sambil berjemur. Nah, ini minimal 30 menit sehari. Nah, ini pesan dari kami kepada para orang tua gitu. Dilanjut, Pak. Melakukan kegiatan di rumah ini masih yang tadi, lanjutan yang tadi ya. Mandi dan gosok gigi secara benar. Ini biasanya kalau anak-anak remaja itu bangunnya suka siang, apalagi sekolahnya sekarang daring, ke atasnya bisa rapi, ke bawahnya celana pendek. Nah, ini bukan rahasia nih di sini. Kakak ketawa karena mungkin ngerasa ya kalau di rumah pokoknya asal rapi pakai kerudung. Nah, ini sebaiknya dibiasakan PHBS-nya. Mandi tetap pagi meskipun tidak berangkat ke sekolah. Jadi para orang tua mengingatkan putra-putrinya untuk tetap menjalani PHBS. Terus memberikan suasana belajar yang gembira, mengisi waktu luang dengan permainan yang dilakukan bersama keluarga di rumah. Kemudian selalu menjaga kebersihan. Nah, dan juga karena relatif adanya di rumah, jadi ada waktu buat tidur siang. Nah, terus tidur malam tepat waktu minimal 8 jam dan tidak membiarkan anaknya begadang karena karena tidak berangkat ke sekolah dan sekolahnya jarak jauh. Biasanya anak biarin aja nggak akan takut kesiangan, begadang sampai malam, akhirnya pas waktu belajar ngantuk. Nah, dilanjut aja Pak. Nah, itu tentang sekolah ramah anak. Dan nanti kalau misalnya kita semua sudah memahami tentang sekolah ramah anak dan ingin mendeklarasikan sekolah ini menjadi sekolah yang ramah anak, tinggal mendeklarasikan saja. Jadi membuat kesepakatan yang diinginkan oleh sekolah, kemudian ditandatangani oleh, itu bisa kalau misalnya sekolah mau mengundang Pak Bupatinya mangga, kalau cukup dengan kepala sekolah mangga, badai mengundang kepala dinas mangga, itu mangga. Jadi nanti ada poin-poin biasanya di dalam spanduk, kemudian di bawahnya ditandatangani oleh kepala sekolah, guru, dan perwakilan siswa. Itu mungkin tentang sekolah yang ramah anak. Mari kita wujudkan sekolah ini sekolah yang ramah anak untuk bisa mencetak lulusan-lulusan yang terbaik, yang berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi sesamanya. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak SMK Mahaputra ini menjadi anak yang soleh dan soleha, kelak menjadi penerus kami di masa yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.